Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diserang hama, ratusan hektar padi di Banyumas terancam gagal panen. Terdesak kebutuhan harian, seorang pembantu rumah tangga di Salatiga nekat mencuri perhiasan majikannya berkali-kali. Seorang calon haji asal Kota Tegal gagal berangkat ke Tanah Suci. Korban pengeroyokan remaja di Grobogan akhirnya siuman setelah koma selama 2 pekan. Namun hingga kini para pelaku belum juga ditangkap. Davian Zaki Pratama, seorang remaja berusia 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yakum Purwodadi Grobogan. Ia baru sadarkan diri setelah mengalami koma selama 2 pekan. Davian adalah korban pengeroyokan sekelompok orang di kawasan Ngelejo, Purwodadi pada tanggal 4 Mei lalu. Korban masih merasakan trauma akibat peristiwa itu. Saat kejadian, korban sedang ngopi di tepi jalan bersama 4 orang temannya. Lalu lewatlah gerombolan remaja lain berjumlah belasan orang. Cekcok pun terjadi hingga berujung pengeroyokan. Tidak hanya korban, rekannya juga ikut dihajar tetapi tidak sampai koma. 2 temannya yang lain berhasil kabur. Katanya itu cekcok mulu dulu, baru berantem. Sempat dipukul atau gimana? Iya. Pakai apa? Ditendang pakai kaki sama tangan. Terus selama ini kondisinya gimana? Ini kondisinya belum baik. Baru hari ini sudah stabil. Berarti sudah berapa hari tidak sadarkan diri? 1 minggu, Pak. Terus kondisi sekarang ini masih trauma ketakutan? Masih trauma, masih ketakutan, pengen nonjokin orang gitu. Kan traumanya fisik dari otak. Kan otaknya ada gumpalan darah segini. Kasus pengeroyokan ini sudah dilaporkan ke Polres Grobogan. 4 orang saksi telah diperiksa dan alat bukti dikumpulkan. Polisi menduga pelakunya lebih dari 5 orang. Laksanakan yaitu pemeriksaan saksi sebanyak 4 orang. Untuk pelaku sendiri? Oh, belum. Kita belum sentuh situ karena kita masih mencukupi alat buktinya. Dari hasil pemeriksaan saksi ada berapa pelaku kira-kira? Kurang lebih sebanyak lebih dari 5 orang. Dia dalam kondisi mabuk atau gimana? Masih dalam pendalaman. Itu katanya pulang selawatan dan katanya pulangnya. Informasi seperti itu. Saat ini polisi belum bisa mengungkap identitas para pelaku. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang siswi SMK di Kabupaten Tegal tega membunuh bayi hasil dari hubungan di luar nikah dengan kekasihnya. Pelaku dan sang kekasih kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Terjadi di situ. Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Selasa pagi menetapkan pasangan kekasih AP dan AS sebagai tersangka pembunuhan bayi yang terjadi pada bulan Ramadan lalu. Tersangka AP adalah seorang siswi SMK. Ia tega membunuh bayi hasil hubungan di luar nikah dengan AS. Tersangka membekap wajah darah dagingnya itu usai melahirkan sendiri secara diam-diam di rumahnya. Tersangka kemudian menguburkan jasad anaknya itu di pekarangan rumah nenek kekasihnya di Desa Kalisoka, Kabupaten Tegal. Diduga bayi tersebut tidak diinginkan sehingga dikubur. Jadi berdasarkan hasil informasi dari masyarakat. Meski kekasih AP tidak terlibat pembunuhan secara langsung karena saat peristiwa terjadi bekerja di Bekasi, AS juga ditetapkan sebagai tersangka lantaran membantu memindahkan makam korban berselang 5 hari kemudian usai ditelepon oleh tersangka AP. Minta pertanggungjawaban bahwa yang bersangkutan sudah hamil, anaknya meninggal. Disepakati saat itu dihubungi untuk pacarnya yang posisi ada di Bekasi, ditelepon sehingga pulang. Nah, setelah pulang langsung
disepakati untuk dikuburkan ulang. Kasus ini terungkap dari ditemukannya jasad bayi yang terkubur di pekarangan. Penemunya tak lain adalah nenek tersangka AS yang curiga melihat gundukan tanah. Setelah digali, di dalamnya ternyata terdapat mayat bayi terbalut kain putih. Ada curiga dari salah satu keluarganya, nenek dari pelaku yang laki-laki ini, karena di pekarangan tersebut ada gundukan tanah yang mencurigakan. Akhirnya dikorek-korek, ternyata ada kain putih, sehingga menghubungi beberapa saksi. Setelah dibongkar, didapati ada janin perempuan. Tersangka AP tega menghabisi nyawa anaknya karena malu, apalagi sang kekasih tidak ada niat tanggung jawab atas kehamilannya. Akibat perbuatannya itu, kedua sejoli ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Dua tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan 2 pengamen tewas di Klaten dibekuk kepolisian. Motif penganiayaan itu karena pelaku sakit hati anaknya dimaki-maki oleh korban. Setelah buron selama sepekan, 2 orang tersangka kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian 2 orang di Klaten akhirnya ditangkap. Beni dan Putra ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 12 Mei lalu. Penganiayaan di Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan terjadi pada tanggal 7 Mei 2024. Korban Willy dan Sandy meninggal dunia akibat dianiaya. Penganiayaan terjadi karena pelaku Beni tak terima anaknya dimaki-maki oleh korban yang saat itu dalam kondisi mabuk. Tersangka dan korban sudah lama saling kenal sebagai pengamen dan manusia silver yang biasa mangkal di perempatan Prambanan. Anak saya disuruh diam, terus saya ikut ngomong, lalu dia pergi. Anak saya dibilangin gitu, tangannya juga mau kayak mau mukul. Kamu lihat sendiri? Di depan mata saya sendiri. Itu mau waktu datang ke rumah mau ngapain, Pak? Orangnya memang sering bikin rasa kalau mabuk gitu. Waktu itu mabuk berarti, Pak? Iya, posisi korban mabuk semua. Oh, 2 orang ini jenengan kenal sudah lama, Pak? Teman lama berapa tahun sih, Pak? Sama korban? Sama korbannya, Pak? Sekitar 20 tahun. Beni akhirnya menganiaya korban dengan pisau, sementara Putra menggunakan bambu. Kemudian pada saat itulah pelaku Beni masuk kamar dan beberapa saat kemudian langsung keluar sambil membawa alat berupa sebuah pisau dan langsung melakukan penusukan serta pembacokan terhadap korban Willy. Dan pada saat pelaku melakukan penusukan pembacokan tersebut, korban Sandy langsung melihat untuk meninggalkan lokasi kejadian, namun ditahan oleh pelaku Putra. Pelaku Putra langsung mengambil alat berupa bambu untuk menghalangi dan memukul sepeda motor yang akan dikendari korban. Polisi menyita barang bukti sebilah pisau sepanjang 40 cm, bambu, dan pakaian korban serta pelaku. Kedua tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang asisten rumah tangga di Kota Salatiga ditangkap lantaran mencuri perhiasan majikannya. Tak hanya sekali, pencurian itu dilakukan berkali-kali. Pelaku terpaksa mencuri untuk penuhi kebutuhan harian. Seorang asisten rumah tangga di Salatiga harus berurusan dengan hukum. TS, warga Gendongan Timur, Kecamatan Tingkir, dilaporkan oleh sang majikan karena diduga mencuri perhiasan emas. Bahkan pencurian emas milik majikannya ini terjadi beberapa kali. Pencurian terakhir terungkap pada bulan April lalu. Korban mencoba menghubungi tersangka yang tidak masuk kerja dengan alasan anaknya masuk rumah sakit. Korban pun curiga dan mencoba memeriksa kotak perhiasan emas dan baru menyadari 2 cincin senilai 14 juta rupiah raib. Korban mencoba menghubungi tersangka tetapi tidak direspon hingga akhirnya tersangka ditangkap dan mengakui perbuatannya. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka rupanya tidak hanya sekali mencuri perhiasan majikannya, namun sudah beberapa kali hingga korban merugi puluhan juta rupiah. Polisi menyita sejumlah perhiasan hasil curian. Dan akhirnya mengarah kepada TS sebagai tersangka karena
dalam mengambil barang-barang tersebut ternyata tidak dilakukan hanya sekali, tapi berulang-ulang kali, sehingga ada akumulasi perbuatan. Pencurian perhiasan dilakukan saat korban tidak ada di rumah. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terdesak untuk biaya kehidupan sehari-hari dan hidup tanpa suami. Saya jual di Pasaraya. Dan laku berapa? Sekitar 16-an. Untuk duitnya itu hasil dijual itu untuk keperluan apa? Ya sehari-hari Mas, saya kan di rumah tulang punggung hidup sama anak, sama ngurus ibu. Jadi untuk keperluan sehari-hari. Dan jenengan berarti sendiri? Apa? Yang jenengan lakukan itu? Iya. Kini tersangka harus menanggung akibat dari perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Salatiga.